Ini menyatakan kepada kita bahwa masyarakat yang tidak mengenal Allah akan senantiasa mencari sesuatu, mencari roh, atau apa saja yang mereka bisa temukan untuk mengisi kekosongan rohani dalam diri mereka. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Perjalanan pembelajaran akan kita lanjutkan kembali dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, dan Pak Yohanes akan berbicara kepada kita dengan topik berjalan lagi untuk yang ketiga kalinya. Ini merupakan perjalanan misi Paulus yang terakhir. Namun, setiap orang yang menyertainya akan tetap terus maju. Ada hasil yang baik, sudah tentu. Namun, sekali lagi, masalah senantiasa muncul. Jadi, mari kita belajar mengenai strategi apa yang diperlukan untuk membentuk kepemimpinan efisien. Karena itu, tetaplah bersama dengan kami, dan marilah kita perhatikan pelajaran ini. Saudara, kita telah belajar mengenai perjalanan misi Paulus, dan kita telah membahas perjalanannya yang pertama, kemudian yang kedua, dan sekarang kita akan belajar tentang misi Paulus yang ketiga. Pendapat para ahli, perjalanan ini dimulai pada akhir tahun 52 atau awal tahun 53 dan berakhir pada tahun 57. Sebenarnya, lebih tepatnya, perjalanan misi Paulus yang ketiga ini dimulai pada akhir pasal 18 dari ayat 23 dan seterusnya. Dan Anda mungkin masih ingat bahwa Paulus telah kembali ke Antiokhia di Syria. Dan di akhir perjalanan misinya yang kedua, khususnya karena gereja induk yang bertanggung jawab atas perjalanan misi ini adalah gereja di Antiokhia. Jadi dalam ayat 23 dikatakan di sana, setelah beberapa hari lamanya, ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Mungkin saudara masih ingat bahwa Galatia dan Frigia merupakan daerah yang terletak di Asia Kecil yang kini kita kenal dengan Turki yang terkenal ya. Ketika Paulus mulai perjalanannya, Tuhan berkata, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria, daerah yang terletak di utara Mesir. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci atau kitab perjanjian lama. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi masalahnya adalah ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila, yang mungkin Anda masih ingat ya, karena nama mereka disebutkan sebelumnya, mereka ini merupakan bagian penting dalam pelayanan Paulus. Paulus bahkan tinggal dengan mereka, jadi mereka mengundang Apolos untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah, sesuai apa yang tertulis dalam ayat 26. Akhirnya, saudara, Apolos memutuskan untuk pergi ke Akaya. Akaya ini merupakan daerah yang terletak di sebelah utara Yunani, yang merupakan provinsi dari Kekaisaran Romawi, dan Korintus terletak di sana. Jadi, saudara, orang Kristen di Efesus mendorong dia dan mengirimkan surat untuk meyakinkan saudara-saudara di sana untuk menerima dia. Jadi ia mulai memberitakan Injil dan memberitahu semua orang dengan tidak jemu-jemu bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ini merupakan suatu yang menarik, saudara. Ia berbicara kepada salah seorang murid ini yang merupakan orang Kristen biasa. Dan ia menyadari bahwa ada yang berbeda dengan mereka. Oleh sebab itu, ia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka,
Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, barulah mereka mengerti Injil secara lengkap. Dan orang-orang ini memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Bagian ini merupakan sebuah diskusi yang menekankan gagasan mengenai berkat kedua dalam kehidupan Kristen, yaitu pemenuhan Roh Kudus. Banyak orang Kristen dalam sejarah, saudara, telah memahami kisah ini demikian. Atau kemungkinan yang lain adalah bahwa orang-orang ini baru sekarang memahami Injil. Dan Roh Kudus hadir sebagai tanda pertobatan mereka. Kita akan masuk ke dalam bagian yang lebih detail mengenai hal ini dalam bagian tanya jawab. Jadi di sini Paulus akan pergi ke Efesus dan firman Tuhan akan berkata bahwa selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani tentang kerajaan Allah. Dan sebagaimana yang selalu terjadi, terjadilah perpecahan di rumah ibadat tersebut. Ada penolakan yang besar dari orang-orang yang telah mendengar pesan dari Paulus. Akhirnya Paulus memutuskan untuk ganti tempat. Ia mulai mengajar tentang kekristenan di suatu tempat lain yang dikenal sebagai ruang kuliah Tiranus. Ya, karena rumah ibadat tidak lagi bisa menjadi tempat untuk melanjutkan pekerjaannya. Menarik sekali ya. Paulus sangat fleksibel dalam pelayanannya. Ketika apa yang terjadi di rumah ibadat tidak memungkinkan, ia pergi ke ruang kuliah Tiranus. Alkitab juga mencatat bahwa ini dilakukannya selama 2 tahun, saudara. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus merupakan kota yang sangat penting. Dan di sini dalam program Jalan 66, berjalan lagi untuk yang ketiga kalinya. Kita akan melihat bahwa Paulus dalam pelayanannya memberikan fokus yang begitu besar kepada kota Korintus dalam perjalanan misinya yang kedua, dan kini hal yang sama ia lakukan di kota Efesus karena ini merupakan pusat yang luar biasa bagi perkembangan Injil di daerah tersebut. Ini merupakan pusat dari kota dan Paulus bekerja dengan sangat strategis. Ada sebuah tradisi yang bahkan mengklaim bahwa Paulus berbicara selama 5 jam setiap harinya di Efesus. Sekitar 3 tahun penuh. Wow, luar biasa, saudara. Inilah yang mengakibatkan Injil tersebar di seluruh wilayah tersebut. Dan sebagaimana hal ini sering terjadi, dalam kitab Kisah Para Rasul, mujizat Allah yang luar biasa menyertai penyampaian kabar baik ini dan membuktikan bahwa ini berasal dari Allah. Jadi, sebagaimana yang terjadi kepada Petrus, yang saya yakin sekali, saudara masih ingat ya, ketika ia berjalan, orang-orang duduk di sepanjang jalan supaya bayangannya mengenai mereka, dan mereka disembuhkan. Ini juga terjadi dengan Paulus. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi dengan apa yang terjadi ini, mungkin saudara masih ingat kisah tentang Simon yang ingin membeli Roh Kudus dengan uang. Juga terjadi yang mirip dengan ini, saudara. Ya, ini luar biasa. Beberapa orang Yahudi yang belum menjadi percaya melihat roh jahat keluar dari tubuh orang, dan semua ini karena nama Yesus. Mereka ini adalah 7 anak-anak Skewa, yaitu imam kepala Yahudi. Mereka mengusir setan juga, dan ketika mereka melakukan hal ini, coba kita bayangkan, kekacauan terjadi. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Jadi pada dasarnya orang yang kerasukan setan ini menghajar orang-orang ini, dan mereka ini lari tunggang langgang karena kesakitan, berdarah dan telanjang. Ini merupakan sesuatu yang sangat baru. Injil semakin tersiar di Efesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu
ditaksir 50.000 uang perak yang sama dengan upah kerja 50.000 hari upah bagi pekerja biasa. Bayangkan saja. Ini berarti sekitar 200 tahun kerja bagi pekerja biasa, dan semua kitab-kitab tersebut dibakar. Luar biasa. Firman Tuhan semakin bersinar dan tersiar dan makin berkuasa. Jadi, setelah saat yang penting dalam pelayanan Paulus di Efesus, ia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, namun ia mengambil jalan yang sangat berbeda. Ia pergi ke Yerusalem melalui Makedonia, dan inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Dengan kata lain, ia pergi ke timur lewat barat. Mengapa? Karena ia ingin mengunjungi Roma, Makedonia, Akaya, dan semua gereja yang terletak di daerah ini yang tertarik untuk membantu saudara-saudara yang dalam keadaan sulit di Yerusalem. Namun ada kesulitan yang muncul di Efesus, saudara. Seseorang yang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Diana dan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Jadi orang-orang ini menjadi khawatir karena banyak sekali orang yang menjadi Kristen, sehingga penghasilan mereka turun drastis. Ada banyak orang yang menentang Injil karena mereka tidak jujur dan jahat. Mereka ini ingin mengeksploitasi yang lain. Namun hal ini akan berakhir di dalam Injil. Umat manusia tidak akan lagi dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh orang lain ketika keinginan kita telah kita sesuaikan dengan keinginan Allah. Dan sesuatu akan terjadi sebagai hasil dari hal ini. Mereka menjadi khawatir perihal keadaan keuangan dan akhirnya menimbulkan sebuah kekacauan. Mereka berteriak-teriak, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus!" Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Ini seperti orang demo, kumpul rame-rame tapi nggak tahu untuk apa, saudara. Ada orang lain yang berpikir bahwa Alexander lah yang menimbulkan keributan. Sebagaimana yang kita bisa lihat dari ayat 33. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, dengan prejudis atas kesukuan mereka, akhirnya mereka mulai berteriak, "Lagi besarlah Artemis, Dewi orang Efesus." Akan tetapi, panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun di langit? Perhatikanlah hal ini, karena ini tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Setelah ini kumpulan orang banyak itu akan bubar. Lukas menunjukkan kepada kita bagaimana Injil Kristus menunjukkan bahwa Injil ini bukanlah sebuah ancaman publik terhadap suasana damai dari Kekaisaran Romawi. Dan para pejabat-pejabat pun selalu membela kebenaran Injil karena mereka tidak melihatnya adanya masalah dengan hal ini. Karena Injil merupakan sesuatu yang damai. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dalam misi yang besar ini kini berada di kota Efesus dan sekali lagi ia harus berkemas-kemas melanjutkan perjalanannya. Kita dalam jalan 66 dan akhirnya berjalan lagi untuk yang ketiga kalinya. Betul kan? Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes
dengan topik berjalan lagi untuk yang ketiga kalinya. Terima kasih kepada pendengar yang dengan setia mengikuti pelajaran ini dengan seksama. Sekarang, mari kita beranjak dalam bagian tanya-jawab dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ini. Pak Yohanes, pertama-tama saya cukup bingung di sini dengan Priscilla dan Aquila. Aquila dan Priscilla. Pada saat itu, mereka membantu Apolos. Jadi sebenarnya, siapakah mereka berdua itu? Dan apakah mereka itu suami istri? Ya, pasangan suami istri ini sangat penting karena mereka sangat membantu gereja dalam abad pertama. Sebagaimana kita ketahui dari pasal sebelumnya, mereka berasal dari Roma karena ada aturan yang dibuat oleh Claudius yang mengharuskan semua orang Yahudi keluar dari Roma. Mereka ada di Korintus. Mereka ini sangat penting juga untuk Apolos. Mereka sepertinya pemimpin dari gereja lokal, dan yang menarik perhatian kita adalah bahwa Priscilla lah yang lebih dulu disebutkan di sini. Bahkan ada diskusi terkait dengan hal ini bahwa pentingnya peranan gereja dalam gereja mula-mula dan apa yang menjadi tugas khusus mereka. Nama Priscilla ditulis di sini mungkin karena dia memiliki pekerjaan yang lebih penting jika dibandingkan dengan wanita yang lain. Atau mungkin dia merupakan seseorang yang berasal dari keluarga yang terpandang, sehingga namanya menjadi perhatian di sini. Namun ada alasan yang lebih masuk akal, yaitu bahwa Lukas sendiri senantiasa memberikan perhatian kepada para wanita dalam tulisannya. Kita perlu memperhatikan bahwa meskipun Priscilla sangat penting, posisinya sebagai pemimpin tidak lebih tinggi dari apa yang orang-orang pikirkan. Ada seorang ahli teologi dari Jerman yang bernama Adolf von Harnack yang berpendapat bahwa Priscilla lah yang menulis kitab Ibrani. Sepertinya ini dugaan yang salah. Namun tidak bisa kita ragukan lagi bahwa ia memiliki peranan yang penting dalam gereja mula-mula, dan hal ini jelas sekali ditulis oleh Lukas. Dalam pemaparan Bapak tadi, Pak Yohanes menyebutkan bahwa akan membahasnya lebih dalam mengenai murid di Efesus yang menerima Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh. Apa yang terjadi dengan mereka itu, Pak Yohanes? Ya, ini memang salah satu hal yang paling susah dalam bagian ini untuk dipelajari. Karena kita telah belajar mengenai Pentakosta Samaria, Pentakosta orang bukan Yahudi, Pentakosta yang pertama yang mengikuti pola disampaikan dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sementara event yang terjadi di sini terisolasi sendiri. Yang pertama perlu untuk kita bahas adalah orang-orang ini sepertinya belum begitu mengerti tentang Injil. Sepertinya para murid ini telah menjadi percaya oleh karena perkataan Apolos. Sementara Apolos sendiri memerlukan pelajaran yang lebih mengenai doktrin. Jadi mereka ini bahkan belum mendengar tentang Roh Kudus. Dan mereka belum begitu mengerti siapakah Yesus itu. Mereka semua telah dibaptis namun dengan baptisan Yohanes. Dan setelah mereka mengerti dan menjadi percaya, mereka menerima Roh Kudus. Dan hal ini sering sekali terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul dengan sebuah tanda dari manifestasi bahasa roh dan nubuatan. Ini telah menimbulkan banyak orang Kristen berpikir dan berkata bahwa seseorang dapat memiliki pengalaman dengan Roh Kudus, dan ada perbincangan yang hangat mengenai topik ini sebagaimana sering disebut orang dengan berkat kedua. Tidak ada dasar bagi kita percaya kepada doktrin definitif ini dalam Perjanjian Baru. Namun dalam sisi lain, di sepanjang sejarah, banyak sekali kelompok yang memprioritaskan kepenuhan Roh Kudus, memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Allah, dan beberapa orang bahkan menandai ini dengan manifestasi yang supranatural. Namun ada juga yang tidak mengalaminya. Kita perlu mengingat dan membuka hati kita terhadap pengalaman-pengalaman ini. Namun kita jangan memahami Kisah Para Rasul 19 ini sebagai doktrin yang definitif. Karena hal ini tidak dapat dibuktikan sebagai doktrin ketika kita belajar mengenai Perjanjian Baru. Luar biasa sekali, Pak Yohanes. Jadi sekarang, apa yang bisa kita katakan mengenai Paulus? Apakah ia meninggalkan rumah ibadat ketika terjadi kritik? Dan apakah ia mulai berbicara di ruang kuliah Tiranus? Apakah dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa Paulus tidak suka dengan konfrontasi itu? Bukan ini poinnya, Pak Oti. Menarik sekali memang, karena kitab Kisah Para Rasul merupakan kitab karya Roh Kudus.
namun juga rapi dan terstruktur. Pertama-tama Paulus pergi ke rumah ibadat dan mengajar orang Yahudi di sana. Jadi pada dasarnya ia berkata ini merupakan kesempatan mereka. Jika mereka menutup pintu, Paulus tidak akan menghabiskan waktunya dengan mereka. Ia pergi ke rumah ibadat yang secara strategi sangat disarankan. Jadi ketika rumah ibadat menutup pintu, apa yang Paulus lakukan? Ia mencari alternatif lain. Jadi ia memutuskan untuk berbicara dan mengajar di ruang kuliah. Ada kuliah ya, sekolah Tiranus. Dan menarik sekali bagaimana Paulus ini begitu fleksibel ketika berkaitan dengan metodenya. Dan ini merupakan sesuatu yang kurang dalam dunia kita hari-hari ini. Ia mengajar di ruang kuliah Tiranus dan di sana ia membuat sebuah pusat pengembangan kekristenan dalam sebuah kota yang sangat penting bagi sebuah proses ini. Kota di mana Paulus memberitakan Injil. Yang utama adalah di Korintus dan Efesus yang merupakan kota yang fundamental dalam penyebaran pesan keselamatan ini. Setelah ini, Pak Yones, kita akan melihat sesuatu yang berbeda yang terjadi di sini. Sapu tangan dan kain yang bisa menyembuhkan orang. Bukankah ini sebuah mitos atau hal-hal semacam ini sangat umum dan kita bisa jumpai sehari-hari? Sepertinya begitu, padahal tidak. Ada perbedaan yang terjadi dalam Perjanjian Baru dan sikap yang dimiliki oleh orang-orang terhadap jimat. Sebenarnya dalam dunia orang yang non-Kristen, sebagaimana kita bisa bilang adalah orang-orang yang percaya bahwa ada kuasa yang terdapat dalam diri seseorang atau dalam benda-benda tertentu. Ketika kita menyentuhnya, kita akan mendapatkan energi. Jadi dalam kasus ini, dalam kehidupan kekristenan bukan seperti itu yang terjadi. Sapu tangan dan kain hanyalah merupakan manifestasi dari orang yang beriman. Ada kasus-kasus semacam ini sebagai contoh ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan yang menjamah ujung jubahnya. Jubah Yesus tidak memiliki kuasa apa-apa. Ini hanya merupakan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk menunjukkan imannya secara nyata. Dan kita bisa melihat bahwa Paulus tidak melakukan hal ini dengan sengaja, yaitu dengan menjual sapu tangannya. Bukan seperti itu. Hal ini merupakan sesuatu yang terjadi secara spontan yang ada kaitannya dengan manifestasi iman dan bukan dengan sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan mempercayai jimat-jimat. Sekarang Pak Yones, ada hal lain yang aneh dalam kasus yang terdapat dalam ayat 14 dan yang ke-16 dari pasal yang ke-19 ini. Mengapa anak-anak dari Imam Skewa digagahi oleh iblis yang merasuki orang itu, meskipun mereka memakai nama Yesus? Karena mereka tidak ada sangkut pautnya dengan nama Yesus. Nama Yesus bukanlah formula magis atau keberuntungan, supaya masalah yang dihadapi oleh manusia pergi kapan saja mereka mau. Orang-orang ini mencoba menyatakan Yesus dan memutuskan untuk bermain dengan hal-hal yang berbahaya dan serius, yaitu bermain-main dengan kuasa roh yang jahat. Sehingga apa yang mereka alami, yaitu hal yang sangat buruk. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan formula magic ya. Setiap orang yang berbicara demi nama Yesus, haruslah mereka yang memiliki komitmen dengan Yesus, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi di sini kita harus hati-hati. Jadi sekarang Pak Yones, bagaimana mungkin ada banyak sekali sihir di Efesus? Pak Yones bahkan berkata bahwa jika ditaksir, nilainya setara dengan 200 tahun kerja. Dan mereka membakarnya begitu saja. Benar sekali Pak Oti, ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena seorang pekerja biasa, yaitu pekerja kasar, menerima upah 1 drachma, itu mata uang Yunani yang diterjemahkan menjadi perak setiap harinya. Sementara firman Tuhan di sini berkata 50.000 uang perak atau 50.000 drachma. Jadi jika kita berpikir tentang 1 tahun yang termasuk di dalamnya 250 hari kerja, jika dijumlahkan, maka akan ketemu sekitar 200 tahun. Ini menyatakan kepada kita bahwa masyarakat yang tidak mengenal Allah senantiasa mencari sesuatu, mencari roh, atau apa saja yang mereka bisa temukan untuk mengisi kekosongan rohani dalam diri mereka. Hal ini merupakan sebuah kebenaran, dan sampai hari ini pun, dalam masyarakat yang kita hidupi, hal ini masih terjadi. Jadi sihir dan okultisme merupakan sesuatu yang kuat di daerah tertentu dengan berbagai agama yang berbeda. Sekarang Pak Yones, mengenai keributan besar yang terjadi di Efesus, mengenai Artemis, dan sebagaimana tadi
juga telah Bapak sebutkan, beberapa terjemahan menuliskan Diana. Siapa nama Dewi ini sebenarnya, Pak? Sebenarnya Dewi ini sama saja dalam bahasa Yunani. Namanya dikenal sebagai Artemis dan orang Romawi menyebutnya Diana. Namun Dewi Yunani yang berada di Efesus di Asia Kecil ini telah dipengaruhi oleh dewi lain, yaitu Cybele. Beberapa ahli berkata bahwa ada meteor yang jatuh di daerah tersebut dan mereka mengklaimnya sebagai Diana yang jatuh dari langit. Mereka percaya bahwa pecahan ini merupakan sesuatu yang ilahi dan dalam hal ini adalah Dewi. Jadi dalam kasus ini, Dewi ini telah tersebar ke seluruh daerah tersebut. Namun sejujurnya mereka ini adalah Dewi yang sama. Dan Paulus akan menjelaskan dengan terus terang bahwa hal ini merupakan sesuatu yang fana, hanya Yesus saja yang benar. Wah, sesuatu yang luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Yones untuk setiap jawaban yang sudah diberikan. Sekarang, sampailah kita pada kesimpulan dalam bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari kisah para rasul pasal 19, dan sebagaimana Anda ketahui, tema kita hari ini adalah berjalan lagi untuk yang ketiga kalinya. Paulus akan berangkat dalam perjalanan misinya yang ketiga dan pusat dari aktivitas misinya ada di kota Efesus. Dan kita akan melihat sesuatu yang menarik di sini. Bahkan dengan kuasa Allah, campur tangan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan dan pelayanan Paulus. Ia masih melakukan segala sesuatu dengan rencana yang disusun sangat rapi, senantiasa memiliki strategi dalam setiap tindakannya. Kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dan menyusun semua ini. Oleh sebab itu, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Allah yang kita lakukan haruslah disertai dengan strategi dan rencana yang matang, karena pekerjaan ini akan berkembang jika dikerjakan dengan baik dan benar. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.